Halo semuanya, ada yang udah tahu belum mengenai hal yang lagi viral di dunia perbisan di Indonesia? Bukan telolet Basuri yang lagi viral ataupun kemunculan bus baru yang viral, melainkan kegiatan ngontenin pramugari bis yang sampai bikin risih pramugari tersebut. Kok bisa sampai risih? Ya kalau dilihat dari video yang beredar itu karena banyaknya kreator bismania yang videoin pramugari tersebut. Dan sepertinya ada 10 orang kurang lebih di video ini. Saya juga bingung sih ya ngelihat kondisi seperti ini. Di sisi lain mungkin tindakan tersebut yang konten itu emang buat konten YouTube atau TikTok yang mana untuk mereka mencari nafkah buat keluarga dari sisi kreatornya. Tapi kalau dilihat dari sisi pramugari yang satu ini ya, bukan semuanya, itu terlihat seperti tertekan atau risih gitu. Kita nggak tahu nih apakah ada kegiatan yang atau tindakan yang nggak enak di luar video yang viral kali ini, atau memang cuma sebatas risih karena dikeroyok banyak orang yang ngevideoin dia. Sekarang kita lihat dari sisi PO Kencana selaku perusahaan yang menaungi pramugari bisnis satu ini. Mereka berpendapat bahwa pramugari lain biasa aja dengan hal tersebut dan menganggap hal seperti itu hanyalah bercanda seperti biasa, tidak sampai pelecehan. Bahkan hal tersebut bisa bikin viral dan menguntungkan baik buat PO busnya dan juga pramugarinya katanya. Buat lengkapnya coba deh lihat video dari tim PO Kencana yang satu ini. Kalau udah nanti gue lanjut bahas. Nih, fenomena terbaru di terminal ya untuk pada sore kali ini. Ada apa sih? Kita lihat. Oh ternyata pada ngerubungin pramugari cantiknya PO Kencana. Nah, halo Kencana Mania. Jadi aku sama Novita mau menanggapi video yang viral beberapa waktu hari yang lalu ya, Nov. Video yang menyorot Kencana Indonesia. Nah, di sini kan mumpung aku sama Novita ya. Novita ini kan termasuk mantan pramugari Kencana Indonesia ya, Nov ya. Nah, di sini kan banyak banget yang DM, banyak yang ngomong kalau ini gimana sih perusahaannya? Ini tuh termasuk pelecehan, mengganggu aktivitas pramugari saat bekerja lah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah sekarang langsung tak jawab aja, apakah mengganggu sih Nop para fans mania bus itu ketika kamu sedang melakukan aktivitas di sana, terus kamu disorot media? Sebenarnya kalau misal kita nggak lagi ngurusin penumpang itu nggak mengganggu ya. Nah sebenarnya kalau misal kita di video teman-teman busmania kayak gitu, sebenarnya kan juga menguntungkan buat kita ya, karena betul. Nanti kan bis Kencana terus pramugarinya yang cantik-cantik itu kan jadi terkenal toh, jadi orang ya, tuh wah pramugari Kencana nih cantik-cantik, bisnya juga bagus kan, jadi gitu. Jadi nggak ada kalau misal itu ganggu pekerjaan ataupun pelecehan, itu enggak sih sebenarnya. Nah iya betul guys, jadi seperti itu tuh dari perusahaan tuh sebenarnya membolehkan saja sih, membolehkan, tidak membatasi juga. Betul, karena kan pasti dari para mania bus dan pramugari kan juga ada batas jaraknya ya, jadi itu tidak bisa disebutkan pelecehan karena tidak ada adegan bersentuhan. Kita juga saling menjaga sih antara bismania dan pramugari, jadi ya kita harus bisa jaga diri masing-masing sih, jadi biar jatuhnya ya nggak ke pelecehan kayak gitu. Dan dari perusahaan juga sudah menanyakan ke beberapa pramugari ya, itu pun juga tidak mengganggu aktivitas mereka. Malahan merekanya itu yang seneng ya, karena kan tersorot media, mereka jadi terkenal dan mereka juga menjadi salah satu sorotan mania-mania bus, dan supaya bus PO Kencana ini makin dikenal sama customer yang lain. Jadi buat kalian yang beranggapan bahwa itu termasuk pelecehan atau mengganggu pekerjaan pramugari, itu enggak sama sekali ya guys ya. Dari perusahaan pun juga sudah membolehkan. Kita dari perusahaan juga itu loh kayak ngasih tahu kalau misalnya ada mania itu kita salamnya harus gimana. Nah iya betul guys, kita juga jadi kita udah menyiapkan semua SOP itu guys, dari kita bertemu customer, bertemu dengan mania busnya. Jadi Kencana ini sudah sudah menyiapkan SOP itu sendiri. Kita juga dari perusahaan pun tetap itu kok tetap mengawasi. Kita tidak lepas tangan gitu aja sih guys, kalau misal memang amit-amitnya kenapa ya. Pramugari kalau misal ada yang kan kita kan sebenarnya nggak udah dada gini kan, sebenarnya kan kayak salam tangannya di dada gitu. Kalau misal ada dari kantor ngeliat kayak gitu, pasti otomatis kita juga langsung negur ke pramugarinya. Betul guys. Jadi sesuai SOP gitu loh. Jadi
apapun yang dilakukan pramugari itu sudah termasuk bagian apapun yang dilakukan pramugari itu udah sejalan sama SOP-nya kita dari perusahaan. Jadi kalau misalnya memang mungkin mengganggu aktivitas pengendara yang lain ya, mungkin mengganggu aktivitas pengendara yang lain atau bus-bus yang lain, ya dari PO Kencana cuman mengucapkan permohonan maaf aja ya guys ya, karena mungkin banyak mania-mania yang menyorot ke pramugari Kencana. Cuman sebetulnya tidak apa-apa dan itu tidak merugikan kita, perusahaan, dan pramugari yang bersangkutan. Jadi mungkin itu saja sih ya penjelasan dari kami ini, perwakilan dari PT Kencana Jaya Transindo. Jadi untuk kedepannya it's okay guys, aman, karena semua masih dalam pengawasan perusahaan. Ya pokoknya habis viral video itu tuh sampai ada kata-kata kayak gini nih, anaknya ngejar Basuri, bapaknya ngejar pramugari. Lucu juga kan kata-kata yang bikin ini, tapi emang dilihat-lihat sih bener, soalnya yang video ini rata-rata bapak-bapak. Dan dari info yang beredar, katanya ini tuh kejadiannya di Terminal Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Intinya kalau menurut saya ya, setiap orang itu kan punya privasi masing-masing, dan mungkin gak semua orang ingin terkenal dan viral. Ada baiknya kita izin terlebih dahulu jika ingin ngevideoin siapapun itu, mau cowok, mau cewek, mau supirnya. Apalagi kalau mania di sini kan kalau disebut di video yang klarifikasi itu disebut media ya, bukan sebatas kreator. Jadi harusnya kalau emang disebut media ya harusnya pahami dulu standar dari media itu gimana, etikanya, prosedurnya, dan yang berkaitan dengan hal tersebut. Disclaimer ya, saya di sini cuma berpendapat dan ngasih saran aja sih. Yang terjadi di lapangan sebenarnya juga kan nggak tahu sebelum dan setelahnya. Bisa aja kan ada sesuatu dan mungkin kita juga nggak tahu dan nggak divideoin sama para mania itu. Dari kejadian ini juga ada positif dan negatifnya sih. Gimana ya, apalagi kalau misalkan cewek cantik nih. Ada fun fact, kadang tuh kalau misalkan cowok nakal tuh jadiin foto atau video cewek cantik tuh buat hal yang nggak baik lah pokoknya. Ya tau lah, pokoknya kalau anak cowok buat apa. Jadi nggak enak juga kan buat si ceweknya kalau emang dia di videoin tuh cuma buat bahan itu. Kan soalnya ada sempat viral tuh, ada bapak-bapak yang emang dia bikin grup ya mungkin isinya nggak bapak-bapak doang, pokoknya cowok-cowok, dan dia ngevideo-videoin cewek-cewek cantik terus ya buat bahan itu. Pokoknya saya terbuka sih atas saran dan masukan. Kalau misalkan kalian punya saran atau masukan bisa tulis di kolom komentar, yang mana itu bisa jadi pengingat dan informasi tambahan sih buat saya. Kalau misalkan itu bisa sebagai informan yang mengingatkan saya ataupun bisa mengembangkan saya di channel ini. Ya gitu deh pokoknya, intinya semoga dari kedua belah pihak ini nggak terjadi apa-apa ya, dan semoga bisa ya secara kekeluargaan aja lah, jangan sampai masalah ini tuh diurus ke kantor polisi atau gimana lah. Semoga udah selesai sih viral yang kemarin, dan yang gitulah pokoknya. Jangan lupa tulis di kolom komentar pendapat kalian, dan jangan lupa like, share, dan juga subscribe untuk channel ini ke depannya. Sampai ketemu di video berikutnya.